Salah satu destinasi yang dilakukan para peziarah di Tanah Perjanjian adalah Bukit Zaitun. Bukit ini terletak di timur kota Yerusalem dengan pemandangan kota yang indah. Tidak heran karena Bukit Zaitun lebih tinggi sekitar 100 meter dari Yerusalem, sehingga dengan cukup jelas dapat memandang kota yang menjadi tempat suci umat Yahudi, Kristen, dan Islam itu. Sejarah Bukit Zaitun sangat menarik untuk diketahui bersama. Menurut kepercayaan Yahudi, Mesias yang ditunggu-tunggu akan datang lewat Bukit Zaitun. Dari bukit ini Mesias menuju Bait Allah lewat pintu gerbang bagian timur kota. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Sakaria 14 ayat 4. Pada bagian selatan bukit juga banyak terdapat kuburan Yahudi yang digali di dalam batu. Namun sekarang telah menjadi sebuah desa. Selain itu, makam yang dianggap milik Nabi Sakaria dan Absalom anak Daud juga masih ada di Bukit Zaitun. Pada lereng atas, terdapat pula beberapa makam Nabi Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Bagi kepercayaan Kristiani, Bukit Zaitun punya sejarah penting dan panjang. Karena dari bukit inilah Yesus akan naik ke surga. Puncak tengah Bukit Zaitun yang oleh umat Kristiani disebut Phiri Galilei dipandang sebagai tempat kenaikan Yesus. Di sini juga menjadi tempat Yesus mengajarkan kepada para muridnya doa Bapa Kami. Bukit Zaitun juga disebut dalam Perjanjian Lama sebagai tempat ibadah. 2 Samuel 15 ayat 32. Di sini juga terdapat beberapa bangunan yang erat kaitannya dengan peristiwa kehidupan Yesus. Bukit ini juga sering dijadikan tempat Yesus untuk menyendiri jika ia berada di Yerusalem dan mau berdoa kepada Bapanya. Yohanes 7 ayat 53 dan Yohanes 8 ayat 1. Sementara itu, dalam catatan sejarah Perjanjian Lama, Bukit Zaitun juga adalah tempat bersejarah yang penting, seperti dicatat pertama kali berkenaan dengan larinya Raja Daud dari putranya Absalom. 2 Samuel 15 ayat 30. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya. Dan mereka mendaki sambil menangis. Tempat pendakian ini diperkirakan di timur kota Daud, dekat Silwan. Ciri kudus dari bukit ini disebutkan dalam Yehezkiel 11 ayat 23. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Raja Salomo membuat mezbah untuk dewa-dewa para istrinya di puncak selatan bukit ini. 1 Raja-Raja 11 ayat 7-8. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kekejian sembahan Bani Amon. Dalam masa pemerintahan Raja Yosia, bukit ini disebut Bukit Kebusukan dalam bahasa Ibrani, Har Hamasih dalam bahasa Inggris, Mount of Corruption. Seperti dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 13. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan Bukit Kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel, untuk Asoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon.
dinajiskan oleh raja. Hal ini menyangkut penyembahan berhala di sana yang dimulai oleh istri-istri Raja Salomo dan akhirnya dihancurkan pada zaman Raja Yosia. Dalam Sakaria 14 ayat 3-4 ada tertulis mengenai bukit ini, yaitu Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Dalam Perjanjian Baru, Bukit Zaitun disebutkan berkali-kali, baik dalam Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes, seperti Yesus menyuruh murid-muridnya mengambil keledai dan mulai naik ke Bukit Zaitun dalam perjalanannya masuk kota Yerusalem terakhir kali sebelum mengalami sengsaranya. Matius 21. Ketika Yesus dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua muridnya mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Dan di sana pula ia menangisi Yerusalem. Matius 23 ayat 37 dan Lukas 13 ayat 34. Yesus duduk di atas Bukit Zaitun ketika mengajar murid-muridnya mengenai akhir zaman. Matius 24 ayat 3. Yesus ditangkap di Bukit Zaitun dalam Taman Getsemani, kemana ia pergi berdoa setelah perjamuan terakhir. Sejak masuk Yerusalem sampai ditangkap, Yesus mengajar pada siang hari di bait Allah dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di Bukit Zaitun. Tampaknya memang disinilah Yesus biasa bermalam jika datang ke Yerusalem. Yesus naik ke sorga dari suatu tempat di Bukit Zaitun dekat Betania. Lukas 24 ayat 50, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Di bukit ini juga terdapat beberapa gereja yang penuh sejarah, seperti kapal kenaikan Yesus. Bukit Zaitun menjadi tempat di mana Yesus mengutus para muridnya ke seluruh dunia untuk menyampaikan kabar gembira Injil pada segala bangsa. Seperti yang tertulis dalam Roh Kudus akan turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di puncak bukit yang dipercaya sebagai tempat kenaikan Yesus ke surga, pada tahun 376 dibangun sebuah rotuda, yang pada tahun 438 ditembakkan sebuah oratorium dan biara pria. Kemudian pada masa Perang Salib, para pejuang mendirikan sebuah gereja berbentuk segi delapan dengan tiang-tiang yang menunjang kubah. Pada waktu itu kubah tersebut terbuka. Di bawahnya terdapat batu yang menurut legenda diinjak Yesus dan meninggalkan jejak kaki sebelum naik ke surga. Setiap tahun sebelum memperingati hari kenaikan Yesus, para biarawan OFM mengadakan ibadah meriah di sini. Gereja Peter Nostel atau Gereja Doa Bapa Kami, tempat di sebelah selatan dari Gereja Kenaikan Yesus, berdiri sebuah gereja yang dikenal dengan nama Peter Nostel atau Gereja Doa Bapa Kami. Gereja ini didirikan karena menjadi tempat pertama kali Yesus mengajarkan para muridnya. Ini didukung oleh Injil Lukas yang menempatkan doa itu langsung sesudah kunjungan Yesus di rumah Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 38 dan Lukas 11 ayat 1-13. Gereja ini telah 2 kali dihancurkan dan gereja yang sampai hari ini berdiri adalah gereja ketiga. Gereja pertama yang dibangun oleh Persia. Pada abad ke-12, para pejuang perang salib membangun kembali gereja ini. Namun ketika meninggalkan Yerusalem, gereja lagi-lagi dihancurkan oleh pasukan Islam dan tanahnya dijadikan milik mereka. Baru pada tahun 1868, tanah tersebut dibeli oleh seorang wanita bangsawan Prancis, Aurelia de Bossy, dan dibangun kembali sebuah gereja. Salah satu yang menjadi hal menarik di gereja ini adalah terdapat keramik yang berisikan doa Bapa Kami dalam berbagai bahasa dari seluruh dunia.
termasuk bahasa Indonesia dan beberapa bahasa daerah Indonesia, mulai dari Batak, Palembang, Sunda, Toraja, dan Papua. Produced by Mesbah Keluarga.